Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you this morning? Okay, well, my beloved brothers and sisters, today we are going to discuss about common mistake in English. Banyak sekarang penggunaan bahasa Inggris itu adalah berdasarkan word by word. Jadi dari kata bahasa Inggris atau dari kata bahasa Indonesia ditranslate kata per kata ke dalam bahasa Inggris, kemudian disusun kalimat berdasarkan kata per kata. Itu akan menimbulkan suatu masalah atau common mistake in English, baik in spoken, writing, and reading. But today we are going to discuss about common mistake in spoken English, especially about millennial English. Kenapa saya sebut millennial English? Karena bahasa-bahasa gaul anak muda yang biasa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari, yang kadang mereka ingin bergaul dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi sayangnya kebanyakan mereka salah dalam menggunakan bahasa Inggris, terutama mengenai common expression atau ungkapan-ungkapan umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja. Kata-kata apa yang biasa mereka pakai dan kebanyakan salah gitu. Jadi kata yang sering digunakan tapi sering salah adalah mengucapkan terima kasih. Nah, karena sekarang kan menggunakan bahasa Indonesia itu terasa jadul gitu. Jadi kebanyakan anak-anak muda atau adik-adik kita atau teman-teman kita itu mau menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama itu misalnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kata terima kasih sekarang jarang sekali dipakai dalam penggunaannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Thanks itu hal umum lazim. Tapi bagaimana mereka mengungkapkan ketika mereka mau mengatakan terima kasih sebelumnya? Jadi kebanyakan mereka kalau ditranslate word by word, kata per kata, maka akan menimbulkan common mistake in spoken. Contoh, terima kasih itu kan thanks, kemudian sebelumnya before. Jadi mereka akan mengatakan thanks before. Thanks before. Nah, thanks before, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan urutan perkata itu memang benar. Jadi apakah orang native speaker pernah menggunakan itu atau tidak, itu jadi masalahnya. Jadi native speaker atau orang Inggris asli atau penutur asli itu tidak pernah mengungkapkan atau never say thanks before, tapi mereka biasa menggunakan thanks in advance, thanks in advance, thanks in advance, atau cukup menggunakan thanks, tidak ada thanks before. Oleh karena itu, kalau kita mau menggunakan atau mau mengatakan terima kasih sebelumnya, jadi thanks in advance. Kemudian selanjutnya adalah mengenai be careful and take care. Be careful and take care, ya kita bilang sama aja, kan sama-sama memiliki makna hati-hati begitu kan. Cuman masalahnya adalah in context. Jadi take care and be careful itu mempunyai penggunaan yang berbeda. Jadi secara meaning itu memang sama, yaitu hati-hati, tapi konteks penggunaannya itu berbeda. Nah, untuk take care itu kita gunakan untuk mengatakan kepada teman kita untuk berhati-hati ketika mereka pergi, pulang, dan lain sebagainya. Contoh, ketika mereka mau pulang sekolah atau mereka mau pulang kerja, jadi kita katakan take care, take care, take care please. Jadi hati-hati. Nah, tetapi bagaimana kasusnya
ketika kita menyuruh teman kita misalnya untuk memanjat pohon, kemudian untuk masak nasi, atau ada hal lain adalah untuk memperbaiki listrik. Nah, tapi kita mau mengatakan bahwa hati-hati. Nah, disitulah penggunaan be careful. Jadi ketika kita menyuruh teman kita untuk melakukan sesuatu dan itu berbahaya, kita mengatakan be careful. Be careful. Nah, oke. Next, tentang saya pernah. Ini sering sekali salah menggunakannya atau sering sekali terjadi kesalahan di sini. Jadi karena kita mau mengatakan atau mau translate-nya word by word, jadinya secara ini benar gitu susunannya, tetapi berdasarkan tutur native speakernya aslinya itu salah ya. Jadi contohnya saya pernah pergi ke Bali, saya pernah pergi ke Vera ya. Jadi saya pernah pergi ke Vera, jadi kita menggunakan I ever to Vera, I ever to Bali, I ever to study about English and the others. Nah itu salah ya teman-teman. Jadi bukan I ever, tapi I have been to. Kalau teman-teman mau mengatakan bahwa saya pernah ke Bali, I have been to Bali. Kalau kita mau mengatakan saya pernah ke Vera, I have been to Vera, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau mengatakan saya pernah, I have been to, bukan I ever to. Nah selanjutnya adalah yang berkaitan dengan saya sangat menyukai bahasa Inggris. Nah ini sangat membingungkan karena sangat itu ada very, ada really. Nah, manakah yang pas? Nah, kebanyakan kita karena sering menggunakan kata very, thank you very much, you are very smart, you are beautiful. Maka ketika kita mengatakan bahwa saya sangat menyukai bahasa Inggris, maka kita mengatakan I very like English. Nah, itu salah teman-teman, karena untuk kata very itu khusus buat adjektif. Misalnya she is very smart, my wife is very smart. Nah, tetapi kalau kita mau mengatakan saya sangat suka bahasa Inggris, I really like English, I really like English, I really like English. Nah next, kesalahan yang biasa kita lakukan adalah ketika kita mau mengatakan saya lupa. Nah, saya lupa pergi ke pasar, saya lupa bahasa Inggrisnya ini dan lain sebagainya. Yang mana yang benar? I'm forgot atau I forgot. Nah, orang Indonesia sering mengatakan I'm forgot. I forgot my homework. I forgot my homework. Itu salah ya dari teman-teman sekali. Yang betul itu adalah I forgot. I forgot my homework. I'm sorry sir, I forgot my homework today. I forgot my homework yesterday. I forgot my money and the others ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah mengenai penggunaan kata stay and live. Stay and live. Nah, kebanyakan kita salah itu kita mengatakan adalah saya tinggal di. Itu kan stay maknanya tinggal, live juga tinggal. Nah, bagaimana perbedaan menggunakan dua kata ini? Jadi kebanyakan kita sering menggunakan kata live. Misalnya I live at boarding school. Nah, itu biasa ketika saya tinggal di pondok, saya sering mengatakan adalah I live at boarding school. Nah, sementara saya mengatakan di rumah saya I stay at my home. Nah, itu salah ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau menggunakan live, itu biasanya tempat yang kita tinggal itu jangka waktunya panjang. Misalnya bisa jadi ketika kita lahir sampai sekarang kita tinggal di rumah kita, itu I live at my home. Tetapi ketika kalian mau menggunakan kata stay, itu tinggalnya sifat sementara. Misalnya I stay at hotel,
Misalnya I stay at boarding school. Kenapa stay at boarding school? Kenapa menggunakan kata stay? Karena kita akan tinggal di situ, akan berakhir, dan akan kemungkinan akan pindah lagi ke tempat lain. Atau kemungkinan kita akan tinggal di situ just 2 days, just a week, and the others. Jadi sifatnya sementara dan tidak selamanya tinggal di situ. Tapi kalau kita mau mengatakan I live, itu jangka waktunya lama. Misalnya bisa jadi ketika kita kecil sampai kita besar, ya. Nah, kebanyakan kita tawar ketika kita berbicara bahasa spoken English, especially when we are offering something to the native speaker, atau kita menawarkan sesuatu kepada native speaker, misalnya orang bule katakanlah, ya. Do you wanna leave my house? Do you wanna leave my house? Nah, maksudnya kita, kamu mau tinggal di rumah saya enggak? Nah, mungkin boleh mengatakan, wah senang sekali karena dia akan tinggal cukup lama, ya. Nah, tetapi kalau kita mau menawarkan kepada seseorang untuk tinggal sementara dalam satu malam, maka kita akan, do you wanna stay at my house? Do you wanna stay at my house? Ya. Do you wanna stay at my house? Ya. Itu kan. Okay. Maybe that's all for today. Thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much.